Basic Hearing Examination, Vestibular Evaluation, and Audiogram Interpretation. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Pemeriksaan ini meliputi voice test, Rinne test, Weber test, interpretasi audiogram, Sharpen-Romberg test, dan tandem gait test. Alat-alat yang dipersiapkan adalah garpu tala. Garpu tala yang digunakan adalah garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Otoskop, headlamp, masker, handscoon, dan hand sanitizer. Assalamualaikum Pak. Selamat. Selamat pagi. Saya Dr. Ari yang bertugas di Klinik Pasundan pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Asep Mujahidin, Dok. Asep Mujahidin. Tanggal lahir tanggal berapa Pak? 29 April 1973, Dok. Saat ini Bapak tinggal di mana? Di Jalan Raya Cimindi, nomor 73, Dok. Pekerjaannya apa Pak? Buruh pabrik, Dok. Berpabrik. Untuk kewajiban terakhir apa Pak? SMA. Ada keluhan apa Pak? Begini, Dok, telinga saya sebelah kiri agak penuh gitu, Dok. Seperti tersumbat gitu, Dok. Jadi pendengaran saya agak berkurang gitu, Dok. Kalau yang sebelah kanan bagaimana Pak? Apakah ada keluhan? Kanan, alhamdulillah, Dok. Kalau apa yang kanan? Tidak ada keluhan Ya. Pak sebelah kanan. Jadi hanya sebelah kiri saja. Sebelah kiri saja, Dok. Ada keluhan lainnya? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Sejak kapan Pak? 3 bulan yang lalu. Sejak 3 bulan yang lalu. Apakah Bapak sudah pernah berobat sebelumnya? Belum, Dok. Jadi sekarang ini yang pertama kali. Betul, Dok. Apakah di keluarga Bapak ada yang mengeluhkan keluhan yang serupa? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Baik Pak, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Boleh Pak? Dibuat sesuai dengan ukuran kepala kita, lalu pastikan lampunya menyala. Lalu dilakukan pada sisi yang tidak sakit. Karena pasien mengeluh telinga penuhnya pada sisi sebelah kiri, otomatis kita akan melakukan pada sisi sebelah kanan. Diperiksa dulu keadaan telinga pasien mulai dari preaurikular, post-aurikular, dan aurikular. Lalu kita gunakan otoskop. Sebelum menggunakan otoskop, kita harus pastikan dulu otoskopnya menyala. Setelah dipastikan otoskopnya menyala, sebelum otoskop masuk ke liang telinga, bagian telinga ditarik ke belakang dan atas. Sebelum spekulum masuk ke liang telinga, kita simpan kelingking di pipi pasien
agar otoskop yang kita pegang stabil dan tidak mudah terjatuh. Kita periksa kondisi telinganya, preaurikular. Perhatikan, adakah kemerahan, adakah bengkak atau rasa sakit? Aurikular Pada telinga bagian aurikular, adakah rasa sakit? dan posaurikular. Lalu, telinga bagian post-aurikular, perhatikan adakah kemerahan, bengkak, ataupun nyeri tekan. Setelah itu kita periksa pakai otoskop. Kita cek dulu lampunya. Karena ini telinga kiri, kita memakai tangan kiri untuk memegang otoskopnya dengan seperti memegang pensil. Sebelum otoskop masuk ke liang telinga, bagian telinga ditarik ke belakang dan atas. Dan lihat kondisi dalam telinga ini. Kita amati CAE apakah ada tanda-tanda peradangan, bengkak, atau kemerahan. Kemudian lihat membran timpani, bagaimana warna, bentuk, adakah perforasi atau tidak, dan bagaimana pantulan cahayanya. Setelah dilakukan pemeriksaan telinga kanan dan kiri, kedua telinga didapatkan hasil yang normal, tidak ada kelainan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui derajat gangguan pendengaran yang terjadi. Pasien diminta untuk mengulang kata-kata yang sudah disebutkan oleh pemeriksa. Pasien harus dapat mengulang minimal 80% dari kata yang diberikan. Misalnya, pasien dapat mengulang minimal 3 kata dari 5 kata yang diberikan. Kata-kata yang disebutkan terdiri dari 2 suku kata. Kata yang diberikan dimulai dari kata dengan intensitas berbisik. Misalnya, kursi. Jika pasien dapat mengulangi minimal 3 kata, maka dikatakan normal. Jika pasien mengulangi kurang dari 3 kata, maka pasien mengalami gangguan pendengaran. Pak, ini akan disimpan di dekat telinga Bapak, sebelah sini, sampai terdengar suara detiknya. Ya? Nanti Bapak tolong ulangi kata-kata yang saya sebutkan. Silakan Pak, dipegang. Pemeriksaan dimulai dari telinga yang tidak mengalami gangguan atau tidak mengalami keluhan. Bola, kaca, pintu, pita, tali. Jika pada intensitas berbisik pasien sudah dapat mengulang minimal 80% dari kata-kata yang diberikan, maka tidak perlu dilanjutkan ke pemeriksaan dengan intensitas yang lebih tinggi. Tetapi jika pasien tidak dapat mengulang minimal 80% dari kata-kata yang diberikan, maka rangsang suara dinaikkan intensitasnya. Pintu, kursi, kaca, tali, kursi, pita, meja. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pada pemeriksaan telinga kanan, pasien dapat mengulangi kata-kata yang diberikan dengan intensitas berbisik.
Dan pada pemeriksaan telinga kiri, pasien dapat mengulangi kata-kata yang diberikan dengan intensitas normal. Hal ini menunjukkan bahwa telinga kiri pasien mengalami gangguan pendengaran ringan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui jenis gangguan pendengaran yang terjadi dengan cara membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara. Cara memegang garpu tala adalah dengan memegang bagian batangnya. Tidak boleh memegang bagian kakinya karena akan mempengaruhi getarannya. Bapak akan saya tes untuk tes pendengaran dengan tes Rine. Nanti Bapak akan saya tempelkan garpu tala di belakang telinga sampai suaranya tidak terdengar. Saat suaranya tidak terdengar, Bapak angkat tangan Bapak. Nanti saya akan pindahkan ke depan telinga, Bapak dengar sampai suaranya hilang, baru Bapak angkat lagi tangannya. Baik, nanti kita mulai lakukan sekarang ya Pak ya. Apakah ada suara terdengar? Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa telinga kanan pasien masih dapat mendengar suara ketika garpu tala diletakkan di depan telinga. Hal ini menunjukkan rhinitis positif. Sedangkan telinga kiri tidak dapat mendengarkan suara lagi ketika garpu tala diletakkan di depan telinga. Hal ini menunjukkan rhinitis negatif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga. Selamat siang Bapak, kita akan melaksanakan tes pendengaran yaitu dengan tes Weber. Bapak nanti saya akan menaruh garpu tala ini di dahi Bapak atau di atas kepala Bapak. Nanti Bapak dengarkan apakah suara yang terdengar kanan dan kiri sama atau ada sisi sebelah mana yang terdengar lebih jelas. Baik Bapak? Baik. Terdengar Pak? Terdengar dok? Terdengar sama? Tidak. Lebih terdengar di sisi sebelah mana? Sebelah kiri dok. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien mendengar suara lebih keras pada telinga kiri atau lateralisasi pada telinga yang mengalami gangguan. Hal ini menunjukkan pasien mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif pada telinga kiri. Audiogram adalah suatu grafik yang menunjukkan informasi mengenai fungsi pendengaran seseorang. Garis vertikal menunjukkan intensitas suara, dan garis horizontal menunjukkan frekuensi suara. Garis biru menunjukkan telinga kiri dan garis merah menunjukkan telinga kanan. Simbol air conduction telinga kiri adalah X, dan simbol air conduction telinga kanan adalah O. Simbol bone conduction untuk telinga kiri adalah tanda lebih besar, dan simbol bone conduction untuk telinga kanan adalah tanda lebih kecil. Hasil audiogram menunjukkan telinga kanan normal, karena air conduction dan bone conduction berada pada area intensitas suara kurang dari 25 desibel. Hasil audiogram telinga kiri menunjukkan air conduction berada di area intensitas suara lebih dari 25 desibel. Sedangkan bone conduction berada pada area intensitas suara kurang dari 25 desibel. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pendengaran tipe konduktif pada telinga kiri. Cara untuk menentukan derajat gangguan pendengaran adalah dari rata penjumlahan ambang pendengaran di keempat frekuensi, yaitu 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, dan 4000 Hz. Rata penjumlahan ambang pendengaran pada telinga kiri pasien ini adalah 45 ditambah 45 ditambah 60 ditambah 50. Hasil akhirnya adalah 200.
Kemudian dirata-ratakan, yaitu 200 dibagi 4. Hasil yang didapatkan adalah 50 Hz. Ini menunjukkan adanya gangguan pendengaran derajat sedang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi keseimbangan. Pasien diminta untuk berdiri tegak dengan posisi satu kaki berada di depan kaki lainnya. Alas kaki dilepas. Posisikan kaki sejajar dalam satu garis. Pasien diminta untuk menyilangkan tangan di depan dada. Pandangan lurus ke depan. Tutup kedua mata selama 30 detik. Perhatikan apakah pasien dapat tetap berdiri tegak atau jatuh ke salah satu sisi. Pemeriksa harus berada di belakang pasien untuk menjaga jika pasien jatuh ke salah satu arah. Pasien dapat mempertahankan posisinya. Hal ini menunjukkan pasien tidak mengalami gangguan keseimbangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi keseimbangan. Pasien berdiri seperti posisi pada pemeriksaan sebelumnya. Kaki berada dalam garis sejajar. Kemudian tangan diletakkan di depan kedua dada. Pandangan lurus ke depan. Minta pasien untuk menutup mata. Pasien diminta untuk berjalan sebanyak 3 langkah. Silakan maju, Pak. Pasien dapat mempertahankan posisinya. Hal ini menunjukkan pasien tidak mengalami gangguan keseimbangan. Simpulkan hasil pemeriksaan dan informasikan kepada pasien. Gimana dokter hasil pemeriksaan suami saya? Dan jadi dari hasil pemeriksaan Ibu dan Bapak ya, Bapak mengalami gangguan pendengaran hiperkonduktif pada telinga sebelah kiri, derajatnya dengan derajat sedang. Jadi saya menyarankan Bapak untuk datang ke dokter spesialis THT. Oh gitu dokter, jadi nanti dokter kasih rujukan untuk kami ke THT ya? Iya, supaya diperiksa lebih lanjut lagi. Untuk sementara ini kami tinggal nunggu rujukan aja atau ada obat-obatan dokter? Rujukan saja, Bu. Baik dokter. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, terima kasih dok. Pasien ini mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif derajat sedang pada telinga kiri dan tidak didapatkan gangguan keseimbangan.